Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, di mana kami akan memaparkan hasil review kami mengenai UKL-UPL, yaitu kegiatan pembangunan hunian tetap Kelurahan Talisa Falangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di mana dalam kelompok 4 ini terdapat 3 anggota, yaitu yang pertama ada Kak Mutia Wida Atika dengan NIM 114190048, saya sendiri Adelia NIM 25, dan Novalin NIM 72. Selanjutnya, pada isi UKL-UPL ini, yang pertama ada informasi umum, rencana usaha dan atau kegiatan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan, surat pernyataan, daftar pustaka, dan lampiran. Selanjutnya masuk pada informasi umum, di mana terdapat 3 bagian, yakni ada identitas pemrakarsa, identitas penyusun, dan latar belakang penyusunan dokumen. Dapat dilihat di sisi kiri ini ada identitas pemrakarsa, lalu di sebelah kanan ini adalah identitas penyusun dari UKL-UPL ini. Selanjutnya yang ini adalah latar belakang penyusunan dokumen. Yang pertama, kebutuhan perumahan terhadap masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam gempa bumi pada tanggal 28 September 2018 yang menjadi perhatian untuk disediakan hunian tetap oleh pemerintah. Lalu yang kedua, perlu adanya upaya untuk membangun hunian tetap sebagai antisipasi gejolak sosial dengan cara penyediaan perumahan secara permanen di Kelurahan Talisa Falangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Eh, Lanjut, rencana usaha dan atau kegiatan di mana ada 4 subbab. Yang pertama adalah nama rencana usaha dan atau kegiatan, yaitu pembangunan hunian tetap Kelurahan Talisa Falangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Lalu di sini ada lokasi rencana usaha dan atau kegiatan yang dapat dilihat pada sisi kanan dalam bentuk peta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk ke zona lingkungan. Bahwasanya untuk zona lingkungan ini terbagi menjadi komponen fisik kimia, biologi, dan sosial ekonomi, serta sosial budaya. Untuk komponen geofisik dan kimia sendiri, yang pertama ada geografis, di mana di sini menjelaskan terkait letak astronomis kawasan dataran lembah Palu dan juga Teluk Palu atau lokasi dari kegiatan usaha tersebut. Nah, untuk pengambilan datanya sendiri itu dilakukan secara sekunder maupun juga data primer. Nah, untuk lokasi usaha dan atau kegiatan ini berada di Kelurahan Talise, Falangguni, Kecamatan Mantikulore, serta dijelaskan mengenai batas wilayah administrasinya, baik dari sebelah utara, selatan, barat, dan juga timur. Selanjutnya yaitu ada topografi, di mana secara keseluruhan itu nilai dari topografinya itu datar, itu menepati 74,95%. Lalu untuk kelas berikutnya itu adalah kelas curam, itu sekitar 20% dengan nilai kemiringannya itu di 15 derajat hingga 40 derajat. Nah, untuk wilayah dengan perbedaan kemiringan tersebut, itu Palu termasuk dalam kategori curam sehingga perumahan maupun aktivitas rumah tangga lainnya sulit untuk dilakukan pada areal tersebut. Lalu yang ketiga ada klimatologi, di mana pada bulan Juli itu merupakan curah hujan tertinggi, lalu bulan Desember itu adalah curah hujan terendah pada tahun 2018. Lalu rata-rata dari curah hujannya tersendiri itu 64,2. Lalu untuk geologi sendiri itu terbagi menjadi ada geologi tanah di mana didominasi oleh bahan-bahan aluvial dan koluvial. Lalu untuk fisiografinya itu merupakan patahan Palu Koro. Lalu untuk geomorfologinya itu terdapat satuan geomorfologi dari dataran, denudasional, dan perbukitan, pegunungan, tebing patahan. Lalu untuk geologi batuannya sendiri itu terbagi dari beberapa kompleks, yaitu ada kompleks batuan metamorf, lalu ada formasi tinombo, dan lain sebagainya. Jadi next. Baik, selanjutnya masih komponen geofisik dan kimia. Yang kelima itu ada hidrologi, di mana das Palu memiliki pola aliran sungai berbentuk dendritrik dan juga paralel. Untuk sistem jaringan sumber daya air di Kota Palu ini meliputi wilayah sungai, jaringan irigasi, jaringan air baku, dan sistem pengendalian banjir di wilayah kota. Nah, untuk sumber kebutuhan airnya sendiri itu ada dua, itu dari sungai
Kawatuna, dan Mamara, dan juga Sungai Lewara. Lalu untuk data seismotektonik sendiri, itu memiliki aktivitas tektonik tinggi akibat adanya beberapa jalur patahan dan subduksi mikrolempeng. Untuk kedalaman gempa buminya sendiri itu kedalaman dangkal atau kurang dari 70 km. Lalu untuk kualitas udara ambien dan kebisingan sendiri, dari dua titik lokasi ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, itu data kualitas udara dan kebisingan itu berdasarkan tabel B5, di mana itu digunakan sebagai tolak ukur kualitas udara dan kebisingan. Lalu ada kualitas air, di mana pengumpulan data ini baik secara fisik, kimia, maupun mikrobiologi. Lalu untuk dasarnya itu dilakukan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017, di mana data yang didapatkan itu memenuhi dari persyaratannya. Di next. Baik, untuk komponen biologi sendiri, di dalam slide ini sudah dijelaskan beberapa tanaman yang tumbuh di daerah kegiatan usaha, lalu juga terdapat fauna. Lalu untuk komponen sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat itu terbagi menjadi dari kependudukan, di mana dalam data tersebut terbagi menjadi dari luas administratif, lalu ada jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan jumlah rumah tangga. Lalu untuk pendidikan sendiri itu berdasarkan dari jumlah bangunannya. Lalu untuk keagamaan juga sama, yaitu berdasarkan unit bangunan yang terdapat di wilayah tersebut. Lalu juga dengan kesehatan masyarakat terkait dengan fasilitas yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya masuk ke rencana kegiatan, bahwasanya yang pertama itu dari bangunan hunian tetap dilakukan pembangunan rumah Risha, di mana rumah Risha ini adalah rumah instan sederhana sehat yang didasari oleh kebutuhan akan percepatan penyediaan perumahan dengan harga terjangkau dengan tetap mempertahankan kualitas bangunan tersebut. Nah, dalam pembangunan Risha ini terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada komponen struktural, ada komponen atap, komponen fondasi, komponen non-struktural, dan juga komponen utilitas atau kamar mandi. Selain itu, dalam pembangunan juga memperhatikan kebutuhan air bersih dari tiap rumahnya. Itu dijelaskan bahwasanya untuk kebutuhan air domestik terlampir pada tabel tersebut dan juga kebutuhan air non-domestik. Lalu yang kedua, untuk rencana kegiatannya itu ada RTH atau RTP atau Landmark di hunian tetap Talise Falangguni, di mana perbandingannya itu 70% banding 30%, di mana 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Untuk jenis vegetasi yang akan ditanami itu berupa pohon tanjung, pohon glodok, dan pohon johar. Lalu ada pekerja listrik, di mana di sini dari tiap unit rumah terpasang 450 watt. Lalu ada pembangunan saluran drainase, pembangunan spam atau instalasi dari pengelolaan air minum tersebut. Lalu ada pembangunan TPST 3R, di mana adanya pemilahan kertas, logam, plastik, dan sampah basah, serta sampah kering. Lalu ada pembangunan SPA LTD, yaitu mengenai sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, di mana air limbah itu dikelola untuk mengurangi pencemaran. Nah, ini terbagi menjadi limbah rumah tangga atau black water, dan juga limbah rumah tangga dari saluran pembuangan atau grey water. Lalu ada pembangunan dari sarana pendidikan, ada pembangunan jalan, di mana terbagi menjadi jalan utama dan jalan tersier. Lalu ada yang terakhir pembangunan gedung serbaguna dan lapangan olahraga. Nah, untuk garis besar dari komponen rencana kegiatan usaha dan atau kegiatan ini terbagi menjadi dua, yaitu mengenai kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang, lalu ada persetujuan prinsip atas rencana kegiatan. Bisa di next. Baik, berikut ini adalah uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang tadi sudah dijelaskan secara singkat, yang dapat menimbulkan dari dampak lingkungan. Itu terbagi menjadi tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan juga pasca konstruksi, di mana di dalam tahapan tersebut ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahapan-tahapan 3 tahapan ini. Jadi next.
Ya, selanjutnya upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atau UPL-UKL. Di sini dia terbagi menjadi dua, yaitu dampak lingkungan yang ditimbulkan, serta upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Untuk dampak lingkungan yang ditimbulkan, perakiraan dampak adalah proses untuk menduga atau memperkirakan respon atau perubahan suatu parameter lingkungan akibat adanya kegiatan tertentu pada perspektif ruang dan waktu tertentu. Nah, kegiatan tersebut itu bisa bersifat alamiah, kimia, fisik, maupun biologi. Selanjutnya, untuk upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, di sini diuraikan bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam upaya menghindari, mencegah, meminimasi, atau mengendalikan dampak yang disajikan secara jelas dalam bentuk matriks. Bisa di next. Nah, di sini tiga tahapan menetapkan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Yang pertama adalah melakukan identifikasi dampak, yang kedua pengukuran atau perhitungan dampak, yang ketiga penggabungan beberapa komponen lingkungan yang sangat berkaitan, kemudian dianalisis dan digunakan untuk menetapkan refleksi dari dampak komponen-komponen sebagai indikator menjadi gambaran perubahan lingkungan atau dampak lingkungan. Di sini bagian air. Yang pertama ada dari tahap prakonstruksi. Bisa di next. Nah, selanjutnya bagian alir yang kedua ini dari tahap konstruksi dan bagian alir yang ketiga dari tahap pasca konstruksi. Bisa di next. Kemudian di sini tabel dampak dan sumber dampak kegiatan pembangunan hunian tetap Kelurahan Talise Falangguni. Bisa dari contohnya prakonstruksi sumbernya dari survei kegiatan, dampak yang ditimbulkan berupa persepsi masyarakat, kemudian dari sumber dampaknya tahap konstruksi dan bisa di next. Bisa di next. Nah, berikut adalah tabel matriks upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atau UKL-UPL. Berikut sajian tabelnya. Bisa langsung di next saja. Selanjutnya, jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 20, maaf sebelumnya. Ya, sebelumnya surat pernyataan dan berikut ini adalah lampirannya. Berikut adalah surat pernyataan, lalu lampirannya terdapat 13 bagian lampiran di mana isi lampiran tersebut telah dijabarkan di samping kanan PPT ini. Baik, sekian presentasi dari kami. Mungkin nanti untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom komen. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.